Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Azhar Rama Effendi dengan NIM 120223254 dan rekan saya. Saya Hafizah Farah Fadila dengan NIM 12022220154. Yang dimana kami akan mempresentasikan hasil analisis database yang telah diberikan dan kami membuat proyek dashboard yang bertujuan untuk melakukan pengukuran dan visualisasi kinerja keuangan perusahaan melalui 6 KPI yang disusun berdasarkan data penjualan historis. Dan dashboard dikembangkan menggunakan Looker Studio dan terhubung secara langsung dengan data warehouse online berbasis MySQL sebagai sumbernya. Yang dimana pada iVent sudah ada websitenya dan sudah terhubung juga ke Looker Studio. Dan di sini nama host atau IP-nya itu sudah sesuai, yang ada di project di iVent. Nomor portnya, lalu database-nya, dan nama penggunanya juga. Dan kami akan merealisasikan, KPI yang telah kami buat berdasarkan goals yang kami buat juga. Yang dimana goals pertama itu mengevaluasi strategi pricing dan promo. Dan KPI-nya itu rata-rata diskon yang diberikan kepada pelanggan sebesar di bawah kurang dari 50%. Dan di sini karena database sudah terhubung, lalu di sini tuh average diskonnya itu targetnya 50 dan yang diberikan kepada pelanggan sebesar sebesar 16%. Oke, mungkin untuk yang kedua di sini terdapat goals meningkatkan nilai transaksi dengan KPI rata-rata penjualan per bulannya itu lebih dari $100. Dan di sini terdapat average sales-nya untuk melihat rata-rata per bulannya kita bisa memakai filter bulan ini. Yang pertama kita coba melihat untuk bulan Desember di tahun 2022 saja. Di sini terlihat bahwa tadi targetnya itu sebesar $100 dan di sini menunjukkan $254. Dan untuk bulan November di sini juga tercapai dengan melebihi $100, yaitu ada di 241. Setelah itu pada bulan Oktober di sini juga terlampaui, terdapat $217, dan di bulan September ini juga mencapai 262. Di bulan Agustus mencapai sekitar $219. Di bulan Juli sini rata-ratanya 214. Juni melampaui juga. Pada bulan Mei juga terlihat melampaui dari $100. Untuk bulan April terlihat juga di sini melewati $100. Bulan Maret di sini juga terlihat sampai dengan $350 lebih. Pada bulan Februari juga dan untuk bulan Januarinya juga terlampaui.
Lalu goals yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan penjualan per tahun, yang di mana KPI-nya itu pertumbuhan penjualan itu 100% per tahunnya. Dan di sini sudah menampilkan, penjualannya itu menurun dibandingkan tahun lalu. Jadi di sini bisa dibilang gagal karena, tidak mencapai KPI yang telah kami buat. Oke, untuk yang selanjutnya di sini untuk KPI yang ketiga dengan goals meningkatkan jumlah produk terjual dan KPI-nya pertumbuhan jumlah produk yang terjual sebesar 10% per tahun. Dan bisa kita lihat di sini ada quantity yang terjual, sama menurun dibanding tahun lalu dan bisa dibilang KPI ini juga, gagal. Baik, goals selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi penjualan, yang di mana KPI-nya tuh setiap subkategori memiliki kuantitas terjual sebanyak lebih dari 500 per tahun. Dan sini saya akan coba menganalisis pada tahun 2022 terlebih dahulu, lalu subkategorinya binder, di sini kuantitinya itu ada 1.089 pieces. Jadi di mana, pada binder ini melampaui target. Lalu pada subkategori paper juga kuanti kuantitinya ada 1.017, yang di mana, melampaui target juga. Dan ada furnishing, kuantitinya ada 660, yang di mana, tercapai goals-nya sesuai KPI yang telah kami buat. Lalu pada subkategori storage juga berhasil sesuai target melebihi 500 ke atas kuantitinya. Lalu subkategori ponds melebihi target juga, yaitu kuantitinya ada 684. Lalu pada subkategori art melampaui target juga, yaitu kuantitinya ada 613. Lalu subkategori aksesoris melampaui target juga, yaitu di atas 500 kuantitinya. Lalu subkategori chairs melampaui target juga, yaitu, ada 540 kuantiti. Lalu subkategori appliance tidak memenuhi target karena, kuantitinya itu ada 314, yang di mana bisa dibilang pada subkategori ini tidak sesuai KPI yang telah kami buat. Lalu pada subkategori labels sama seperti subkategori sebelumnya tidak memenuhi KPI yang telah kami buat, yaitu kuantitinya ada 326. Lalu subkategori tables sama tidak sesuai, target KPI yang telah kami buat, yang di mana, kuantitinya ada 270. Lalu subkategori envelopes kuantitinya juga 206, yang di mana tidak sesuai dengan KPI yang telah kami buat. Lalu ada fasteners kuantitinya ada 201, yang di mana tidak sesuai dengan KPI yang telah kami buat.
Lalu subkategori supplies, kuantitinya 130, tidak sesuai dengan KPI yang telah kami buat. Lalu ada subkategori bookcase, tidak sesuai juga dengan KPI yang telah kami buat, yaitu kuantitinya ada 153. Lalu subkategori machines, kuantitinya hanya 96, yang dimana sangat jauh dari KPI yang telah kami buat. Lalu subkategori copiers, kuantitinya hanya 29, yang dimana sangat tidak tidak memenuhi target KPI yang telah kami buat. Lalu pada tahun 2023, subkategori binder eh, sesuai dengan KPI yang telah kami buat, yang dimana kuantitinya itu ada 830. Lalu subkategori paper sesuai juga dengan KPI yang telah kami buat, kuantitinya yaitu ada 718. Lalu subkategori font sesuai dengan KPI yang kami buat, kuantitinya ada 513. Lalu subkategori furnishing sesuai dengan KPI yang kami buat, kuantitinya ada 526. Lalu subkategori storage di sini tidak sesuai dengan KPI yang kami buat, yang dimana kuantitinya hanya 487. Lalu subkategori art tidak sesuai juga dengan KPI yang kami buat, yang dimana kuantitinya hanya 408. Lalu subkategori aksesoris tidak sesuai dengan KPI kami juga karena kuantitinya hanya 409. Lalu subkategori chairs tidak sesuai juga dengan KPI yang kami buat karena kuantitinya hanya 362. Lalu subkategori appliance tidak sesuai juga dengan KPI yang kami buat karena kuantitinya hanya 250. Lalu kategori label tidak sesuai juga dengan KPI yang kami buat karena kuantitinya hanya 195. Lalu subkategori envelopes tidak sesuai juga dengan karena kuantitinya hanya 156. Lalu subkategori bookcase kuantitinya hanya 169, yang dimana tidak sesuai dengan KPI yang telah kami buat. Lalu pada subkategori tables tidak sesuai juga dengan KPI yang kami buat karena hanya 151 kuantitinya. Lalu subkategori fasteners tidak sesuai juga karena kuantitinya hanya 109. Lalu subkategori supplies tidak sesuai juga, sangat jauh sekali dengan KPI yang kami buat. Lalu subkategori mesin juga tidak sesuai dengan KPI yang kami buat karena kuantitinya hanya 60. Lalu yang terakhir subkategori copiers. Kuantitinya hanya 44, yang dimana tidak sesuai dengan KPI yang telah kami buat, yang dimana KPI-nya itu targetnya di atas 500. Oke, mungkin untuk yang KPI terakhir, di sini terdapat goals, yaitu meningkatkan pertumbuhan jumlah order per bulannya dengan KPI
Jumlah order pada setiap bulan mencapai 50. Oke, di sini terdapat chartnya, dan untuk membuktikan KPI-nya kita bisa memakai filter ini lagi. Yang pertama kita lihat di bulan Desember. Di sini tercapai karena tadi KPI-nya itu adalah jumlah order pada setiap bulan ini mencapai 50. Sedangkan di sini mencapai 278. Untuk bulan November, di sini juga tercapai karena di sini terdapat 318. Di bulan Oktober juga sama, melewati target yang kita buat, ada di 325. Pada bulan September juga sama, terdapat di 561. Di bulan Agustus terdapat 312, di mana ini juga mencapai target yang telah kita buat. Pada bulan Juli terdapat 223, mencapai target. Pada bulan Juni mencapai target juga, terdapat 273. Pada bulan Mei juga tercapai di 268 order. Pada bulan April tercapai juga di 295. Pada bulan Maret terdapat 295 order. Pada bulan Februari terdapat di 110, dan yang terakhir di bulan Januari tercapai juga, ada di 137. Dan selain itu kami juga membuat beberapa grafik tambahan, di mana di sini terdapat ada sales by subkategori yang kita bisa melihat tren di bulan-bulan tertentu, dan juga di sini terdapat maps yang bisa kita lihat kota mana saja yang memiliki sales tertinggi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.